Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Adineto Kristanto yang saat ini melayani di Jemaat GKI Kedoya di Jakarta Barat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan juga memahami apa yang menjadi maksud isi firman Tuhan pada saat ini yang kami renungkan, dan kami juga boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbinglah kami Tuhan, mampukanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan Gembala GKI pada saat ini bertema persembahan hidup. Saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 23, ayatnya yang ke-34 sampai 36. Saya akan membacakan. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari Raya Pondok Daun dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Sukkot. Itu adalah perayaan dan juga refleksi spiritual bagi umat Yahudi, mengingatkan mereka akan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Sukkot dirayakan untuk memperingati perlindungan Allah atas bangsa Israel yang pada waktu itu selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Orang Yahudi pada saat Sukkot itu mendirikan pondok-pondok kecil yang disebut Sukkah. Pondok ini dihiasi dengan dedaunan, buah-buahan, dan dekorasi lainnya. Saat ini kita pun juga bisa melihat sekalipun di YouTube gitu ya, bagaimana orang-orang Yahudi di Yerusalem itu mendirikan Sukkah. Sukkot juga dikenal sebagai festival panen karena dirayakan pada musim panen akhir di Israel. Adalah waktu untuk bersyukur atas hasil bumi yang mereka peroleh. Sukkot adalah waktu untuk berbagi sukacita bersama dengan keluarga, dengan teman, atau komunitas-komunitas yang lain. Perayaan ini mencerminkan nilai keramah tamahan dan rasa syukur. Jadi selain mengucap syukur, mereka juga menunjukkan rasa keramah tamahan mereka kepada sesama. Ada yang menarik dalam perayaan Sukkot ini, yaitu ketika orang-orang Yahudi itu membuat yang namanya Arba'at Haminim. Apa itu Arba'at Haminim? Itu adalah 4 jenis tanaman yang dipakai untuk mereka berdoa menyembah kepada Tuhan. Apa saja 4 tanaman yang dipakai itu? Yang pertama adalah lulav, yaitu daun palem yang panjang dan lurus. Mereka menggunakan biasanya daun palem yang masih muda atau janur-janur palem. Itu melambangkan tulang belakang sebagai pusat kekuatan mereka. Lalu yang kedua itu adalah etrog. Adalah buah sitrus kuning yang beraroma harum mirip dengan lemon. Kalau saya katakan mungkin ini lemon Israel gitu gampangnya ya. Ini melambangkan jantung, pusat dari kehidupan. Lalu yang ketiga itu hadas, yaitu 3 ranting dari pohon murad dengan daun yang kecil, melambangkan mata sebagai pusat penglihatan atau pengamatan spiritual. Ya, lalu terakhir yang keempat itu adalah arafah, 2 ranting dari pohon gandarusa dengan daun tipis yang memanjang,
melambangkan mulut. Jadi daunnya itu kecil-kecil panjang, ya, melambangkan mulut dan melantunkan doa serta ucapan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika tanaman-tanaman ini dipakai mereka untuk berdoa, dipakai mereka untuk menyembah Tuhan. Seakan-akan mau berbicara seperti ini. Mereka dalam perayaan Sukot ini kan memang mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan selama kehidupan mereka, memperingati kembali 40 tahun bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, memperingati kembali bagaimana mereka sudah melewati masa panen, mereka sudah dicukupkan Tuhan, jadi mereka mengucap syukur. Dan ketika pengucapan syukur itu, mereka juga memberikan persembahan-persembahan korban api-apian kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ada simbol-simbol yang dipakai di sini untuk memberikan persembahan hidup mereka. Seperti tadi, lulav sebagai simbol dari tulang belakang, ya, sebagai pusat dari kekuatan. Seakan-akan mau berbicara seperti ini, Tuhan, saya memberikan seluruh kekuatan saya, kekuatan hidup saya mau persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, dari seluruh kekuatan saya akan berikan kepada Engkau. Lalu yang kedua tadi ada etrog, itu melambangkan jantung. Seakan-akan ketika orang Yahudi, umat Yahudi membawa etrog, itu buah lemon Israel itu, ketika mereka membawa, seakan-akan mereka membawa jantung mereka, pusat dari kehidupan. Ini Tuhan, kehidupanku aku bawa kepadamu Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Lalu juga hadas, ketika hadas dibuat dari daun-daun kecil dari pohon murat yang melambangkan mata sebagai pusat penglihatan, sebagai pengamatan spiritual kita. Bagaimana selama ini kita peka dengan situasi sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana mata kita itu mengamati situasi, kondisi yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan pakai mataku supaya aku dapat melihat ketika orang lain membutuhkan, ketika orang lain membutuhkan perhatian, ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Mata tidak hanya sekedar untuk melihat sesuatu yang lahiriah kelihatan, tapi sesuatu yang ada di dalam hati bahkan. Kepekaan rohani itu kita juga miliki. Tuhan pakai aku untuk bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Juga yang terakhir adalah arafah. 2 ranting pohon dari pohon gandarusa, daunnya itu kecil-kecil memanjang sebagai lambang dari mulut Bapak Ibu Saudara. Mulut yang melantunkan doa. Orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka dengan cara diucapkan, dinyanyikan gitu ya. Sama seperti saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang ketika mereka membaca doa-doa, mereka melakukannya, mereka mengaji. Nah, kalau orang-orang Yahudi pun juga sama, mereka melakukan, melantunkan doa-doa. Doa-doa itu diucapkan. Ini sebagai simbol Tuhan pakai mulut saya mempersembahkan mulut saya untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan, untuk menaikkan doa-doa. Bukan untuk menghina orang lain, bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk marah-marah. Ini semua menjadi sebuah simbol bagaimana orang Yahudi tidak hanya mempersembahkan benda atau barang atau korban atau hewan gitu ya, tetapi juga hidup mereka, persembahan hidup mereka. Sudahkah kita mempersembahkan persembahan hidup kepada Tuhan kita? Memberikan persembahan hidup yang terbaik, mempersembahkan kehidupan kita, kekuatan kita, mulut kita, mata kita untuk Tuhan. Awal tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami, kekuatan kami, hati kami, mata kami, tangan kami, apapun yang kami punya. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat karya kami, pekerjaan kami, apa yang kami temui dengan tangan kami, kaki kami, biarlah kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan kebaikan bagi orang lain, menjadi kesukaan bagi Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengiring kami untuk melewati tahun yang baru ini dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.